Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Hamdan wa syukron lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah memberikan sehat kepada kita, sehat lahir dan batin, bisa melaksanakan ibadah-ibadah dengan baik. Mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ihwatul iman, kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk mengelola, memahami, dan mengenali emosi diri sendiri dan orang lain. Itu berhubungan dengan akhlak, kesabaran, dan bagaimana seseorang berinteraksi dengan sesama. Untuk melihat kecerdasan emosi seseorang, bisa dilihat yang pertama dari pengendalian emosi dan kesabaran. Orang yang cerdas secara emosional akan mampu mengendalikan emosinya, terutama saat kemarahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa syadid bisura'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Jadi bisa dilihat bagaimana dia sikap seseorang ketika sedang marah. Yang kedua, kesadaran diri dan introspeksi. Kecerdasan emosional melibatkan kemampuan untuk mengenali emosi diri sendiri dan juga mengintrospeksi apa yang telah dilakukan oleh kita. Seperti di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighaddin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, apa yang telah disiapkan untuk hari bertemunya dengan Allah. Apakah kita sudah menyiapkan diri? Jadi orang yang cerdas secara emosi berarti dia sudah mempersiapkan apa yang akan dicicilnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ada empati dan kelembutan hati. Hatinya menjadi lembut, mampu merasakan perasaan orang lain. Jadi tidak egois. Ketika orang lain dapat musibah, dapat kesulitan, dia juga bisa merasakan dan dia akan berempati. Wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Jadi tidak merasa tinggi sendiri, merasa lebih sendiri. Yang keempat adalah komunikasi dengan baik dan bijaksana. Jadi ada komunikasi, berbicara, berhubungan dengan orang lain itu harus dengan yang baik. Man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik, kalau tidak bisa diam. Jadi segala sesuatu yang diucapkan oleh kita hanya yang baik-baik saja. Tidak memanfaatkan bibir kita, lidah kita untuk berkata yang kesana kemari, yang tidak bermanfaat. Bahkan nantinya akan membahayakan diri kita sendiri.
Yang tentunya komunikasi yang baik itu diantaranya dengan memaafkan. Ketika orang lain punya salah, mungkin menyakiti kita, kita memaafkan. Itu menunjukkan kecerdasan emosional seseorang. Jadilah pemaaf. Dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf. Jadi yang disampaikan oleh kita, diajak orang lain untuk mengerjakan hal-hal yang baik saja. Kita tahu bahwa Rasulullah merupakan teladan bagi umatnya. Karena Rasul juga pernah memaafkan orang yang menyakitinya saat menaklukkan Makkah, dan memaafkan orang Quraisy yang dahulu pernah menyakitinya. Begitu lembut hati Rasulullah SAW, bisa memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti beliau. Jadi sebetulnya kesadaran emosional ini mencakup pengendalian emosi, kesadaran diri, ada empati, hatinya menjadi lembut, dan juga ada komunikasi yang baik dan bijaksana. Kalau kita sudah bisa melaksanakan seperti itu, mudah-mudahan hidup kita akan tenang dan harmonis tentunya, dan tentunya ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.